Halo kawan Kalibar, halo Mas Indra Karismi Aji. Bagaimana liburan hari Minggunya nih Mas, Sabtu Minggunya Mas? Baik, Mas Edi Wahyudi dan kawan kaliber semua dimanapun Anda berada, semoga Anda juga menikmati akhir pekan ini bersama orang-orang yang Anda cintai. Dan kami akan menemani Anda dengan mengupas, menganalisa berita-berita politik terbaru dari media-media mainstream. Jadi kita nggak libur, Mas. Kita tetap Ya, mengedukasi bangsa, kita tetap mengupas, menganalisa berita-berita terkini. ya. Paling tidak kita tidak libur dari berpikir kritis. Betul, tak Tidak boleh boleh, istirahat itu. tak boleh libur. Begitu juga kawan Kaliber kita himbau untuk selalu berpikir kritis karena berpikir kritis tentang negeri ini itu akan ikut berkontribusi untuk membangun negeri ini. Jadi tidak selalu kita masuk ke pemerintahan, tidak selalu kita bekerja langsung untuk pembangunan ini, tapi dengan berpikir kritis kita juga ikut berkontribusi. Gitu. Kita masih membahas soal Pilkada Jakarta, Mas. Dari kompas.com, saya baca judulnya, soal Pilkada Jakarta 2024, Ahok, kalau bisa rematch dengan Anies lebih menarik. Ini sudah mulai menantang. Mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan akan menarik jika bisa bertanding ulang atau rematch dengan sosok Anies Baswedan dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Kalau bisa rematch dengan Pak Anies, lebih menarik supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika, cara Ahok, dalam sesi wawancara eksklusif dengan Kompas TV. Menurut Ahok, pertandingan ulang dalam kontestasi politik di Jakarta untuk mengukur sejauh mana masyarakat bisa menerapkan persatuan dan kedamaian dalam bernegara. Tadi dikatakan kalau maju lagi takut ribut. Kalau takut ribut ya paling cocok itu kan rematch dong untuk mengukur apel dengan buah apel bandingnya ucap Ahok. Apple to apple maksudnya ya. Saat ditanya mengenai keberanian menghadapi Anies, Ahok menegaskan rematch pada Pilkada Jakarta antar mantan Gubernur DKI bukan persoalan percaya diri, melainkan untuk mengukur sejauh mana tingkat toleransi masyarakat. Sebab Ahok merasakan aksi protes dan keributan terus terjadi ketika ia menduduki posisi orang nomor satu di Jakarta menjelang Pilkada 2017. Bukan soal percaya diri atau tidak, kita ingin bangsa menilai kalau bisa ikut, menarik menurut saya. Apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, itu kan menarik untuk mengukur, kata Ahok. Terkait kemunculannya dikhawatirkan memicu kembali keributan, Ahok berkeyakinan bahwa momen yang pernah terjadi menjelang Pilkada Jakarta 2017 itu tak terjadi pada kontestasi politik tahun ini. Dulu juga pembelaan penyebabnya siapa? Balik lagi kan, ini kan bukan persoalan karena kita takut, kita lari. Ini yang harus dilakukan, ini yang harus diharuskan diedukasi kepada masyarakat. Tidak akan terjadi pembelahan kok. Kalau ada pembelahan, saya enggak maju juga ada pembelahan, ucap Ahok. Kadang gini, ada teori kalau Anda sudah membiarkan primordialisme, permainan sara di dalam politik, Anda berkuasa pun tidak bisa menarik kembali, dan sampai hari ini enggak balik, sambut Ahok. Oke, menarik. Ini sepertinya semakin hari sosok Pak BTP, Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok itu menunjukkan kalau beliau mau turun untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta ya. Walaupun itu semua nanti akan ditentukan oleh Bu Megawati, kan. Itu penentunya. Tapi kelihatan beliau mau untuk menjadi bakal calon gubernur. Dan memang seperti sudah kita diskusikan berulang kali, top 3 atau yang paling atas surveinya di Jakarta ini memang Mas Anies, nomor 2 adalah Pak Ahok, dan nomor 3 itu adalah Kang Emil, Pak Ridwan Kamil. Jadi itu klasemen atas, Mas. Dan memang kalau sampai bertiga ini berkontestasi, bertarung dalam pemilihan gubernur, memang bakalan rame. Karena ini kan yang kita sebut perang bintang ya, mereka yang teratas ini akan bertarung di Pilkada Jakarta.
Tapi ya sampai hari ini nih sudah tinggal kurang dari 40 hari ini batas pendaftaran calon kepala daerah, belum ada yang betul-betul dapat tiket nih. Yang di Jakarta ini yang punya tiket cukup untuk bertarung. Jadi kita setiap hari akan menunggu terus nih bagaimana kondisi Jakarta ini yang sebetulnya sangat anomali. Kan harusnya Jakarta itu menjadi barometer, jadi orang memang berebut untuk mendapatkan kemenangan di Jakarta, dan itu kan nggak bisa ujuk-ujuk, Mas. Kan harus kampanye, harus apa ya, menarik simpati dari masyarakat Jakarta. Itu nggak cukup hanya pada saat kampanye saja, karena apapun ceritanya kan Jakarta juga luas dan juga banyak eh, warga Jakarta baru kan, itu yang misalnya pindahan dari luar kota, yang yang harus juga dijelaskan, terutama program-programnya. Nah, ini sampai hari ini belum ada, jadi kita kita nggak tahu nih sebetulnya ada apa, kenapa para parpol ini saling mengunci, entah menunggu apa. Sepertinya sih memang menunggu sinyal-sinyal dari Pak Prabowo ya sebagai sebagai presiden terpilih yang kelihatannya masih belum mau memberikan arahan atau harapan atau keinginan seperti apa. Jadi semua masih menunggu. Nah, bicara apa yang disampaikan oleh Pak Ahok tadi, memang salah satu yang dikhawatirkan banyak masyarakat ya kalau terjadi kontestasinya rematch nih antara Mas Anies dan Pak BTP, Pak Ahok ini akan muncul lagi kejadian yang tahun 2017 yang orang banyak menyampaikan itu adalah eh, pilkada atau pemilu paling brutal lah karena ada politik identitas di sana, politisasi agama di sana. Eh, Pak Ahok sendiri sampai menjadi eh, terdakwa ya kan sudah sampai terpidana. terpidana, bahkan bukan hanya terdakwa, terpidana selama beberapa tahun ya di penjara Makobrimob itu. Ya kita nggak mau bicara siapa yang salah, tapi kan itu bagian dari sejarah kita yang sudah kita lampaui, terlepas dari benar atau salah, eh, siapa yang di sini mengatakan tidak seperti itu, yang di sana mengatakan juga tidak seperti itu, tapi faktanya sudah pernah terjadi. Nah, kita banyak orang memang mengkhawatirkan itu terjadi lagi. Kalau dua orang ini bertarung. Juga ada yang bahkan mengatakan apalagi dengan kondisi kemarin Mas Anies pada saat Pilpres. Itu kan tidak menggunakan cara yang sama untuk seperti memenangkan di 2017 kan. Dan itu terbukti gagal. Jadi sudah ada suara-suara ya sepertinya kalau untuk menang kita harus pakai cara itu lagi. Itu ada suara-suara seperti juga kan, ini membuat banyak orang khawatir. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh eh, Pak Ahok itu ada benarnya. Jadi kalau mereka berdua rematch itu bisa rame lagi, bisa terulang lagi tensi yang betul-betul membumbung tinggi ya. Itu eh, sudah apa? Bisa mendekati stroke tuh kalau kalau tensinya naik naik banget ya. Nah, tapi menariknya sampai hari ini belum kelihatan. Jadi Mas Anies sendiri yang sudah memang surveinya paling tinggi, yang petahana itu pun masih belum dapat tiket. Jadi ini ada hal yang sangat menarik yang kita perlu pantau terus, kita perlu awasi terus akan seperti apa. Takutnya juga kita sudah bahas, jangan-jangan Jakarta ini malah anti klimaks, Mas.
yang turun di gelanggang pertarungan perebutan gubernur Jakarta itu malah bukan yang klasemen atas, tapi klasemen yang di bawahnya. Karena yang di atas itu ya malah nggak dapat tiket. Yang dikasih tiket malah yang ada di bawahnya supaya juga seimbang kan. Ya kalau sekarang misalnya nih, misalnya yang maju adalah Mas Anies melawan siapa ya yang survei yang muncul surveinya itu melawan Mas Kaisang lah kan gitu. Kan 1% tuh. Ya kan jauh, ya kan jauh banget untuk mengalahkan Mas Anies itu berat. Nah, kalau nanti dibikin bisa saja kan, ini kan karena bicara tergantung dari tiket yang diberikan oleh partai politik. Karena jalur independen sudah tutup, jadi hanya menggunakan jalur partai politik. Nah, kita masih belum tahu nih arahnya seperti apa, tetapi kemungkinan rematch itu ada dan eh, apa yang ditakutkan banyak orang itu model pemilu, model kampanye yang seperti 2017 itu muncul lagi, ya juga ada. Nah, sekarang kita tinggal menunggu saja bagaimana parpol-parpol ini akan menentukan calon-calon terbaiknya untuk berkontestasi di Jakarta. Tapi ya kita berharap memang ini bukan sekedar untuk atur-atur jabatan, atur-atur untuk kepentingan kelompok tertentu ya, keluarga tertentu atau bahkan partai politik tertentu. Tapi memang harus memikirkan warga Jakarta. Bagaimana warga Jakarta itu akan mendapatkan pelayanan yang baik, peningkatan kesejahteraan. Kan banyak kasus, Mas. Seperti di Jakarta ini yang kemarin baru baru muncul itu, ya kebetulan di bidang saya ya, ada guru-guru honorer yang tiba-tiba dipecat, ya kan? Dan itu jumlahnya banyak sekali. Nah, itu semuanya dibuat mendadak dan sampai sekarang belum ada solusinya. Jadi kan bayangin aja, Mas, selama ini bekerja kemarin habis libur sekolah kan, saatnya masuk kerja lagi tiba-tiba ada yang dapat dari WA aja, ada yang memang dibicarakan, diberitahu secara lisan, ada sedikit yang menggunakan surat, tapi caranya kan tidak manusiawi. Ya, kan harusnya kalau memang mau ada pemutusan hubungan kerja, beritahu dari berikan waktu lah, karena supaya juga para guru-guru ini punya waktu untuk mencari pekerjaan lain misalnya, atau juga dijelaskan kenapa ini juga juga terjadi. Nah, ini yang juga kita lihat ada muncul berita tentang PJ Gubernur nih, Mas. Ada berita tentang PJ Gubernur yang memang kan mendapatkan banyak kritikan nih, termasuk Ya, dari Heru Budi ya. ya, Pak Heru Budi mendapatkan kritikan dari banyak pihak, termasuk dari Mas Anies sendiri. Nah, beliau tuh mengatakan, kalau mau berlaga di pilkada, silahkan aja lah, tapi nggak usah kambing hitamkan saya. Ini kan lucu juga kan gitu. Tiba-tiba beliau nyaut. Jadi kan sebetulnya beliau merasa kalau apa yang beliau kerjakan selama menjabat itu jauh dari harapan masyarakat atau rakyat Jakarta, bahkan kalau dibandingkan oleh dua gubernur sebelumnya, yaitu Mas Anies sendiri dan Pak Ahok, Pak BTP, hasilnya dinilai jauh. Makanya kan banyak sekali beliau mendapatkan kritikan, beliau mendapatkan eh, ya banyak hal-hal yang membuat masyarakat warga Jakarta marah dan ingin cepat-cepat punya gubernur baru, bukan gubernur yang giveaway gitu loh. Bukan gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, tapi gubernur yang betul-betul dipilih oleh rakyat Jakarta untuk memimpin Jakarta di 5 tahun ke depan. Gitu, Mas. Nah, Mas, kembali soal Ahok tadi. Itu sebenarnya kalau misalnya PDIP benar-benar berani mengajukan Pak Ahok sebagai calon gubernur DKI ini periode mendatang ini, kira-kira siapa pasangan yang tepat? Kalau saya sih lihat kalau
secara ideologi seperti periode lalu itu. PDIP dengan PSI itu ada interaksi yang bisa dibilang chemistry-nya bisa lebih dapat gitu daripada yang partai lain. Nah, sekarang kan di luar ideologi ini ada kepentingan politik atau kepentingan perkubuan yang terpecah, yang memecah antara PDIP dan PSI. Nah, menurut Mas Indra, siapa partai yang bisa berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Ahok? Kira-kira kalau misalnya Ahok diusung oleh PDI. Sejauh ini yang memang punya komunikasi cukup intens, kita juga melihat beritanya ada di PKB, Mas. Gitu. Jadi PKB itu yang kelihatannya sangat mungkin untuk berkoalisi dengan PDIP. Kalau PSI berat lah, apalagi kan ketum PSI-nya adalah putra dari kader yang Mbalelo kan gitu, dianggapnya kan begitu. Jadi dan bahkan apa ya, orang itu menganggap kenapa Mas Kaisang itu diangkat menjadi atau ditunjuk menjadi ketum sebuah parpol itu bagian dari supaya menunjukkan levelnya Mas Kaisang itu setara dengan Bu Mega. Itu kan upaya juga untuk apa ya? Untuk sebetulnya malah merendahkan Bu Mega kan di situ. Jadi disetarakan dengan anak muda yang apa? Bahkan baru akhir tahun ini usianya 30. Padahal kalau Bu Mega kan sudah punya pengalaman yang luar biasa, pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu eh, betul-betul sangat matang lah kalau Bu Mega. Nah ini mau disejajarkan dengan anak muda yang pengalamannya masih minim. Itu jadi terus terang, walaupun saya nggak mengatakan itu tidak mungkin terjadi ya, tetapi kemungkinannya itu sangat tipis kalau yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu bisa berkoalisi dengan Partai Solidaritas Indonesia. Mengingat apa yang terjadi di Pilpres ini saat mereka pisah jalan. Itu itu yang saya nilai ya. Makanya juga kita kita nggak melihat kan di pilkada ini ada nggak kader PDIP yang maju di sebuah kontestasi pilkada berkoalisinya dengan PSI. Saya belum belum nemu tuh beritanya, tapi ya mohon dikoreksi kalau ada, mungkin juga kawan kaliber bisa bisa juga menyampaikan di kolom komentar ya. Kalau ada menarik tuh bisa kita kita bahas kenapa, kita analisa kenapa bisa seperti itu. Tapi yang paling mungkin adalah koalisinya dengan PKB, Mas. Partai Berarti Kebangkitan. PKB akan menanggung beban yang berat juga soal Ahok ini karena dia kan sudah dicap sebagai penista agama waktu 2017 kemarin. Ya di sisi lain kan juga bisa justru malah menyeimbangkan kan kalau kalau menunjukkan sebagai partai yang eh, apa ya, arahnya itu berlandaskan agama ya kan, bukan nasional, tapi mengusung sosok seperti Pak BTP ini bisa menunjukkan kalau kondisi yang waktu itu bukan bukan menista agama kan. Ada upaya itulah. Tapi ya intinya kalau kita lihat orang rakyat Indonesia ini gampang lupa, gampang memaafkan kan gitu. Makanya kita lihat saja apa apa yang akan terjadi di pilkada ini. Tetapi eh, kalau kita berharap PDIP itu berkoalisinya dengan partai lain, misalnya partai yang dari Kim, gitu, antara Golkar, Demokrat, PAN, kemudian Gerindra, itu berat banget, ya kan? Sepertinya hampir nggak mungkin terjadi lah. Kalau ngusung Pak BTP ya, kecuali kalau terus PDIP nggak punya teman koalisi terus nebeng gitu loh. Akhirnya ya udah demi
demi supaya tidak mendapatkan hukuman kan kalau beliau nggak mendukung eh, apa salah satu calon kan itu nggak boleh. Nah, itu bisa, tapi kalau untuk mendukung kadernya sendiri seperti Pak BTP, itu harus berkoalisi dengan partai lain yang paling mungkin itu adalah PKB. Ya, PKS sudah jelas mengusungnya Mas Anies dan Pak Sohibul Iman kan nggak mungkin terus Pak Anies yang suruh mundur gitu, Pak BTP-nya yang jadi gubernur kan nggak mungkin dan nggak bisa juga salah satu dari mereka menjadi wakil gubernur. Aturannya kan kalau sudah pernah jadi gubernur nggak boleh jadi wakil gubernur. di Nah, daerah yang sama. ya betul betul. Saya nggak tahu deh kalau di daerah lain juga apa boleh? Kayaknya nggak boleh juga Mas. Artinya kalau udah pernah gubernur ya levelnya harus gubernur lah, nggak boleh turun jadi wakil gitu. Itu yang harus dicek ya. Saya lupa Ya, aturan. Apakah di semua daerah atau hanya di daerah yang pernah pernah menjabat saja. Nasdem untuk bergabung dengan PDIP juga sepertinya sulit gitu. Apalagi kita melihat Nasdem itu di Sumatera Utara sudah jelas mendukung Mas Bobi kan gitu. Jadi dan berat untuk PDIP mendukung Mas Bobi kan karena tadi menantu kader yang dianggap balelo kan. Nah, ini yang kita lihat kalau PKB mau berkoalisi dengan PDIP, ya nanti calon gubernurnya akan kader PDIP, bisa Pak Ahok, bisa Pak Andika, bisa siapa saja lah kader, bisa Bang Masinton, bisa bahkan sebetulnya kader-kader PDIP kan banyak yang bagus-bagus. Nah, kemungkinan berpasangannya dengan Bu Ida Fauziah yang memang didorong oleh PKB untuk maju dalam kontestasi pilkada ini. Tapi ya kita lihat Mas, perkembangannya gimana. Jadi buat kawan Kaliber, kepoin terus YouTube-nya Kaliber, karena bisa jadi akan muncul berita-berita yang mengejutkan di pilkada ini, khususnya pilkada Jakarta yang sangat anomali, karena sudah semakin dekat waktunya, kita belum punya satupun pasangan yang sudah cukup kursinya untuk maju. ya. Itu katanya kawan Kaliber. Jadi kalau Pak Ahok itu sudah berani, sebetulnya berani dia untuk rematch melawan Pak Anies. Sekarang tergantung partai lain yang berani nggak berkoalisi dengan PDIP. Jangan lagi partai lain. PDIP sendiri aja belum tentu berani mengajukan Ahok di pilgub yang sekarang ini. Tapi jangan percaya begitu saja karena politik di Indonesia ini kita tinggal meleng dikit itu balik lagi sudah berubah sikapnya para politisi Indonesia gitu ya. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Kami tunggu Anda bisa berdiskusi dengan sesama pemirsa di Kaliber ini juga dengan kami dengan cara menulis di kolom komentar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.